Program double degree S2 Kebijakan Publik ini adalah program double degree antara UNAIR dengan UiTM Malaysia. Di UNAIR itu adalah dari S2 Kebijakan Publik, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik gitu ya. Kemudian kalau di UiTM Malaysia itu dari Faculty of Administrative Science and Policy Studies. Syarat untuk masuk menjadi mahasiswa double degree tentu harus lulus S1-nya ya Mas Aldi ya. S1. Dan itu bisa dari disiplin ilmu apapun ya. Dari disiplin ilmu apapun bisa, tapi nanti harus ikut matrikulasi karena Ya, selamat pagi sahabat Merkuri dimanapun Anda berada, sahabat YouTube. Kita ketemu lagi di perbincangan dialognya bandrolnya sosial politik. Ini merupakan kerjasama siaran The Series antara FISIP Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga dengan 96 FM Merkuri. Dan kali ini kita tidak sedang memperbincangkan sesuatu yang berkaitan dengan sosial politik, tapi lebih ke kita akan ngobrol-ngobrol tentang sebuah penawaran dari teman-teman FISIP, yaitu kita akan mengenal lebih dekat program double degree S2. Jadi kalau Anda, pas banget ini kalau Anda sedang ingin menempuh pendidikan untuk strata 2 kebijakan publik, teman-teman FISIP UNAIR ini akan sudah menyediakannya untuk Anda, dan dua petingginya, keren. Dua petingginya pagi hari ini bersama saya sapa dulu, mudah-mudahan koreksi kalau saya salah nama, Dr. Erna Setianingrum, SIP MSI. Beliau adalah Kepala Prodi S2 Kebijakan Publik FISIP UNAIR. Bu Erna, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Mas Aldi. Sehat nggih? Sehat. Ya. Menyenangkan bertemu di hari libur ya. Harus semangat selalu. Harus semangat selalu. Baiklah kalau begitu. Kemudian juga yang sudah tidak asing lagi buat saya, mungkin juga sebagian dari Anda masih mengenal beliau dan saya percaya masih, adalah Dr. Fali Suwaidi, Dr. Andes MSI, selaku Koordinator Double Degree S2 Kebijakan Publiknya FISIP UNAIR. Pak Fali, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Seger terus ya? Oh iya, harus. Luar biasa. Oke. Baik, bersama para penanggung jawab, bersama garda depannya S2-nya atau double degree S2-nya kebijakan publiknya FISIP UNAIR ini, kita akan mengenal lebih dekat. Pertanyaan pertamanya pasti program double degree kebijakan publik ini seperti apa, Bu Erna? Oke, terima kasih. Selamat pagi juga untuk para sahabat Merkuri ya, yang tentunya hari ini hari libur, pasti mungkin ada yang santai di rumah, ada yang sedang perjalanan gitu ya, mau jalan-jalan kemana begitu ya, mungkin bisa diluangkan waktunya untuk sekedar mendengarkan kita gitu ya, nanti diskusi ke depannya. Oke, langsung saja. Jadi kalau program double degree S2 Kebijakan Publik ini adalah program double degree antara UNAIR dengan UiTM Malaysia. Di UNAIR itu adalah dari S2 Kebijakan Publik, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik gitu ya. Kemudian kalau di UiTM Malaysia itu dari Faculty of Administrative Science and Policy Studies gitu ya. Karena ini adalah programnya namanya double degree, maka mahasiswa yang akan kuliah nanti akan mendapatkan degree-nya 2 begitu Mas Adi. Jadi nanti dapat ijazahnya 2 dari UNAIR, yaitu Magister Kebijakan Publik, dan dari Faculty of Administrative Science and Policy Studies nanti ijazahnya emas. Jadi kuliah sekali langsung dapat ijazahnya 2. Oh, keren ya. Nah, itu. Ya, ini adalah intinya program ini seperti ini gitu ya. Nah, untuk program ini secara filosofi sudah lama ini dirancang ini Mas Adi, sejak tahun 2018. Ngerancangnya lama. Ya. Eksekusinya baru. Eksekusinya baru karena kami terkendala Covid juga gitu ya. Nah, nanti untuk filosofi bagaimana dulu kita jatuh bangunnya waktu menginisiasi program ini. Program ini dulu diinisiasi waktu Pak Dekannya Pak
Pak Faleh nih ada di sebelah saya. Jadi mungkin nanti lebih tepatnya Pak Faleh nanti akan menceritakan bagaimana program ini diawali sampai kalau di UiTM sampai berapa dekan ini? Menghabiskan berapa dekan? 3 dekan. 3 dekan. 3 dekan. Jadi monggo nanti untuk bagaimana program ini awalnya dimulai, monggo ke Pak Faleh yang tahu untuk. Kebetulannya juga sekarang Pak Faleh menjadi koordinator ya di Double Degree S2 Kebijakan Publik ini. Gimana ceritanya Pak Faleh? Butuh waktu lama ya ternyata ya. Mas Aldi. Jadi para sahabat, mohon maaf, sahabat Merkuri. Ya. Program ini sebetulnya hasil kunjungan muhibah dari Pak Rektor waktu itu di 5 University di Malaysia, di mana saya waktu itu sebagai dekan ikut. Tahun berapa itu Pak Faleh? Tahun 2018 ya. 2018. Bu Erna ikut juga? Saya ikut yang 2019. Saya ikut dengan Pak Dekan waktu itu ya. Jadi kita 2018. Ya. Waktu itu kita mendesain ya sebuah double degree yang dari sisi kesetaraan ya. Kesetaraan itu banyak, rankingnya waktu itu UiTM masih di bawah Universitas Airlangga, terus kemudian dari sisi bahasa, dari sisi budaya, program ini sangat menjanjikan, Mas Aldi. Jadi kita sengaja memang tidak ke Melbourne atau ini dulu, tapi warming up-nya kita ke Malaysia, dan ternyata untuk hari ini UiTM justru melesat rankingnya setara dan lebih tinggi sedikit dengan UNER. Jadi itu karena tidak mudah memang menyiapkan kurikulumnya, juga harus disiapkan dengan bagus, dan di Malaysia memang bahasa Inggrisnya agak sedikit lebih ketat persyaratannya, tetapi dia sangat membantu. Dan tadi Bu Erna sudah memberikan ini double degree, bukan joint degree. Kalau joint degree itu beda lagi ya. Hanya satu ijazah. Satu gelar. Tapi kalau double degree 2, sehingga ini dari sisi alumninya, marketnya ini bagus. Kalau dia mau bekerja di multinational corporation, dia bisa menggunakan ijazah dari Malaysia yang kita sebut emas, eksekutif dan bla bla bla. Mungkin Bu Erna bisa menjelaskan. Jadi itu satu kelebihan Mas Aldi ya. Terus dari sisi culture dan seterusnya, dan secara substansi kita bisa saling mendukung. Di sana lebih banyak ke aspek manajemen publik, public management. Di kita banyak ke kebijakan publik, sehingga substansi antara dua institusi ini luar biasa. Kedua, program ini waktu itu didukung oleh Pak Rektor Universitas Airlangga, karena kita menyelenggarakan double degree itu misalnya dengan satu university, itu bukan kita yang nyetor mahasiswa saja, tapi ini saling silang. Jadi ini sudah berlangsung. Kita ada 2 mahasiswa, dan kami ngirim 2 mahasiswa, dan Malaysia ngirim 2 mahasiswa. Jadi ini kesetaraan. Kesetaraan, betul. Tentang apa SOP-nya atau SPP-nya itu kita pakai local fee. Jadi tidak ada bedanya kuliah di Indonesia dan di Malaysia. Jadi kita pakai local fee. Jadi apa SPP-nya ya seperti pakai rupiah gitu ya. Iya, pakai rupiah. Iya, oke. Bu Erna mau menambahkan kayaknya. Mungkin bisa saya tambahkan Mas Aldi. Jadi tadi saya menyampaikan ini program ini sebenarnya diinisiasi jauh 4 tahun yang lalu ya Pak Faleh ya. Diawali dari 2018, kemudian 2019 kita intensif ya. Kita kunjungan dekanat dengan jajaran FISIP, kunjungan ke UiTM, kemudian dibalas dengan UiTM kunjungan ke sini ya. Jadi ini saling berkunjung untuk mempertajam kerjasama ini. Kemudian kami juga pakai Zoom waktu itu koordinasinya, sampai kemudian ada kata sepakat bahwa ini kita tindak lanjuti program double degree dengan menyamakan kurikulum gitu ya. Kemudian program ini kami sepakati hanya 5 mahasiswa. Jadi UiTM 5 mahasiswa,
Kemudian UNER juga mengirim 5 mahasiswa yang kami sepakati, jadi dibatasi 5 saja. Kemudian kenapa program ini baru terlaksana 2022? Jadi ini nanti tahun ini adalah tahun kedua, ya. Karena kami terkendala COVID ya. COVID di mana kita nggak bisa ke sana, ke Malaysia, kemudian Malaysia juga tidak bisa ke sini. Jadi ini sekarang baru 1 angkatan ya. Ini sekarang posisinya mahasiswa kami sedang di Malaysia. Di Malaysia. Iya, nanti bulan depan mereka pulang ke Indonesia kuliah semester 3 dan semester 4 di UNAIR gitu. Ini berapa semester? Semesternya adalah kita 4 semester, kita rancang 4 semester. Jadi semester pertama mahasiswa itu kuliah di masing-masing universitas. Jadi kalau misalnya mahasiswa UNAIR, semester pertama mereka kuliah di UNAIR. Kemudian semester kedua mereka kuliah di Malaysia di UiTM. Sebaliknya UiTM semester 2 kuliah ke di FISIP. UNAIR, ke FISIP gitu ya. Kemudian semester 3 dan 4 mereka pulang lagi ke universitasnya masing-masing. Jadi ini dirancang 4 semester lulus. Jadi terus nanti untuk pembimbing. Nggak ada yang beler ya, belum tahu tapi ya ini. Belum tahu. Tapi insya Allah ini. Zaman saya dulu kan banyak mahasiswa yang beler-beler itu. Insya Allah ini tidak, ini karena pilihan dan juga kami pantau terus ini. Karena kami bayar dia ini terus, ya. Pengen cepat selesai. Harus cepat selesai. Ngaten Mas Aldi juga tadi menyambung Mas Aldi bayar tadi ya. UKT-nya itu relatif murah. Jadi ini hanya 12 juta per semester, bisa dibandingkan dengan program double degree lainnya yang tentu mahal sampai 25 jutaan ke atas begitu ya. Kenapa ini murah? Karena ini memang programnya ada program kerjasama ya Pak Faling ya, program kerjasama sehingga kami sebagai mahasiswa lokal. Jadi biayanya dianggap sebagai mahasiswa lokal. Karena ini adalah kerjasama. Jadi sangat murah sekali, 12 juta per semester. Ya. Belum naik ya? Belum naik ya. Makanya harus cepetan ya. Sekarang lagi proses ini ya. Ini adalah untuk angkatan yang kedua, betul. Untuk angkatan kedua. Sudah dibuka ya Bu Erna ya pendaftarannya? Sudah dibuka ya, silakan. Nanti kalau ada yang mendaftar, tapi karena hanya 5. Nah itu dia. Ininya. Sedikit sekali ya. Di webnya. Nanti UNAIR bisa dilihat di webnya PPMB UNAIR atau langsung kontak ke kami, ke saya atau ke Pak Faleh selaku koordinator program double degree-nya gitu ya. Itu bisa akan kami dampingi nanti bagaimana proses mendaftarnya. Oke, baik. Masih banyak yang nanti kita tanyakan, misalnya siapa saja boleh mendaftar dan kemudian kalau lagi belajar di UiTM di Malaysia, UiTM di Malaysia itu juga bagaimana juga. Kemudian banyak hal, tapi kita break dulu ya, Pak Fali, Bu Erna, kita break dulu, kita ke iklan dulu, nanti kita lanjutkan dan sambil juga memberikan kesempatan untuk Anda yang mau sharing, monggo di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp ya di 08173000096. Ya, kita masih coba untuk mengenal lebih dekat program Double Degree S2 Kebijakan Publiknya FISIP UNAIR bersama para narasumber. Ada Bu Erna, Kepala Prodinya, kemudian ada Pak Fali, Koordinator Double Degree S2 Kebijakan Publiknya FISIP UNAIR. Tadi kita sudah ngobrol panjang dan lumayan panjang sih, belum panjang banget ya. Dan paling nggak kita punya gambaran bahwa Double Degree ini keren ya, bisa dapat sekali sekolah dapat gelarnya 2 kali gitu ya. Gelarnya 2 gitu. 2 ijazah. 2 ijazah dan itu luar biasa. Dan 4 semester. 4 semester. Satu semesternya ditempuh di UNAIR. Semester kedua ke Malaysia. 3-4-nya balik lagi. Pulang lagi ke UNAIR. Lagi ke UNAIR begitu ya. Dan biaya pendaftarannya sudah disampaikan tadi. Biaya perkuliahannya sudah disampaikan. Fix 12 juta per semester UKT-nya. Iya. UKT-nya ya, istilahnya sekarang UKT ya. Bukan SPP loh ya, salah ya. Kalau SPP sekarang istilahnya UKT. UKT-nya 12. Itu fix ya, Lena ya? Nggak ada tambahan-tambahan yang lain? Tambahannya tidak ada, tapi ada SP3. Itu sama itu, SP3 untuk mahasiswa reguler dan double degree sama. Jadi kalau SP3 itu 10 juta, itu sama untuk semuanya. Kemudian kalau
UKT-nya 12 juta. SP3 itu dibayar sekali saja pada saat awal. masuk di awal. Apa SP3? Kalau saya tahu surat penghentian penyidikan. Apa SP3 ini? SP3 itu istilahnya biaya operasional ya, biaya Pak operasional. Ya, operasional pendidikan. Uang gedung. Ya, dulu uang zaman gedung. dulu istilahnya uang gedung. Kelihatan umurnya berapa kan? Iya, uang gedung. SP3-nya 10 juta 10 itu dibayar di awal satu kali saja, kemudian selanjutnya membayar UKT 12 juta. Kalau sudah tidak ada lagi UKT-nya itu per semester ya? Per semester. Per semester ya. Jadi itu kayak meringankan kan ya? Tidak harus dibayar di depan begitu ya. Iya, per semester. Oke. Nah, di tahun pertama itu bisa mendapatkan berapa mahasiswa, Pak Wali? Ya, kita sebetulnya kan magister kebijakan publik dulu reguler kan, terus ini ada double degree, peminatannya itu. Makanya tadi disebutkan karena ini langkah awal pihak Malaysia, kita sepakat itu 5 itu adalah hasil kesepakatan ya. Maksimal 5 biar kualitinya lebih bagus, tidak menutup kemungkinan nanti kalau Malaysia juga pasarnya bagus, di kita bagus. Mengapa tidak kita kembangkan? Extend begitu ya. Extend gitu. Dan satu hal lagi, magister kebijakan publik ini yang reguler di kami ini kan dari semua disiplin ilmu bisa masuk. Tentu melalui matrikulasi. Ya, jadi ada yang latar belakangnya di birokrasi, ada yang di swasta, ada yang NGO, ada yang LSM, ada yang lulusan UIN, ya, ada lulusan dari latar belakang lembaga pendidikan edukasi, seperti UNESA gitu. Jadi nggak ada masalah. Ini ilmu yang bisa menampung semua hal, ya. Tapi nanti matrikulasi kita lakukan. Oke. Jadi siapa saja boleh mendaftar ya? Oke, siapa saja boleh mendaftar. Kalau yang angkatan pertama kemarin baru 2 mahasiswa, UiTM juga 2 mahasiswa, jadi equal. Malaysia yang mendaftar pada angkatan pertama itu 2 mahasiswa dan juga di UNER 2 mahasiswa. Dan sekarang mereka posisinya sedang di Malaysia. Gitu ya. Jadi memang kami ini juga menyepakati di sana UNER dapat berapa mahasiswa, UiTM dapat berapa mahasiswa biar sama. Biar equal gitu. Jadi itu yang angkatan pertama. Angkatan pertama. Ya. Kalau melihat dari trennya di angkatan kedua ini bisa jadi peminatnya akan lebih dari 5 ya. Tapi kita batasi 5 Mas. Enggak, artinya maksudnya kalau misalnya jadi apa metodenya? Apakah ditampung dulu semua kemudian ada tesnya, pre-tesnya begitu, atau first come first serve gitu. Oke, jadi tentu saja karena ini adalah akademisi, makanya harus ada tes ya Pak Vali ya. Kalau tetap lebih ada dari tes 5 ya. Tetap ada tes, terutama tes masuknya kan harus ada tes TOEFL. Kemudian nanti kami juga melakukan tes wawancara. Jadi tes wawancara ini kan untuk melihat rencana tesisnya bagaimana, kemudian kesiapan dia untuk mengikuti program double degree ini seperti apa begitu. Jadi nanti akan kami lakukan tes wawancara juga. Jadi tetap ada tes wawancara ya. Ikut standarnya Universitas Airlangga. Oke. Jadi waktu tes segala macam bareng dengan prodi-prodi lain juga. Jadi sama. Kalau yang di Malaysia tesnya di sana ya pastinya. Tesnya itu adalah Malaysia yang melakukan tes ya. Kalau yang double degree ini apakah kemudian ada kesepakatan juga tesnya harus ini atau tetap diserahkan ke kebijakan masing-masing Pak Vali? Hanya kita sepakat untuk bahasa Inggris ya. TOEFL-nya itu ya. TOEFL-nya itu yang harus lebih tinggi ya. Iya, lebih tinggi. Tapi pihak Malaysia sangat kooperatif ya, sangat kooperatif. Jadi memberikan juga siap misalnya kurang sedikit ke sana dulu, dan dia juga waktu itu memberikan semacam fasilitas untuk kami akan bantu di Malaysia, apalagi environment-nya, lingkungannya sangat bahasa Inggris kan Malaysia, jadi sangat membantu untuk mahasiswa ini.
Ya, oke. Lalu kalau bicara soal syarat-syarat, Mbak Era, apa saja syarat-syaratnya untuk ini? Syarat untuk masuk menjadi mahasiswa double degree tentu harus lulus S1-nya ya, Mas Aldi ya. S1. Dan itu bisa dari disiplin ilmu apapun ya? Dari disiplin ilmu apapun bisa, tapi nanti harus ikut matrikulasi karena pada dasarnya ini kan kelanjutan dari S1 administrasi publik, gitu ya. Karena fokusnya di S2 ini adalah kebijakan publik, maka si mahasiswa sebelumnya di S1-nya harus dapat mata kuliah, paling tidak mata kuliah tentang kebijakan publik, implementasi kebijakan, analisis kebijakan, gitu ya. Jadi teman-teman yang di S1-nya administrasi publik tentu tidak asing dengan mata kuliah itu. Betul. Atau teman-teman yang dari STPDN itu juga tidak asing dengan mata kuliah tersebut. Jadi mereka yang kita sebut sebagai inline ya, lulusannya inline S1-nya tidak perlu untuk ikut matrikulasi. Tapi kalau yang mendaftarnya adalah S1-nya nyimpangnya agak kejauhan begitu, itu harus ikut matrikulasi dulu. Artinya mereka harus paham dulu ya dasar-dasar ilmu kebijakan publik, itu matrikulasi. Juga biar infonya juga komprehensif. Untuk matrikulasi ada tambahan biaya, Mas Adi. Kalau matrikulasi ada tambahan biaya 4 juta untuk matrikulasi. Itu berapa waktu yang matrikulasi dibutuhkan? Itu 3 minggu kita intensif kuliahnya. Ya? Tapi nggak tiap hari dong? Seminggu berapa kali? Hari kalau matrikulasi tiap hari ya. Mungkin yang tidaknya hari Sabtu Minggu ya Pak Vale. Iya, artinya hari kerja lah ya. Itu kan ibaratnya kuliah tapi dipadatkan itu. Kuliah dipadatkan. Biar nanti pada saat mengambil mata kuliah, pada saat kuliah semester 1 mereka sudah tidak kepontalan lagi mengejar. Itu bedanya ya. Berarti kalau misalnya S1-nya itu bukan administrasi publik ya. Itu nggak kena biaya yang tambahan lah, katakanlah kalau ngomong soal biayanya ya. Kalau S1-nya dari administrasi publik tidak ikut matrikulasi. Ya, khusus administrasi publik ya. Kalau misalnya yang irisan-irisannya misalnya dari sosiologi atau dari itu tetap harus ikut. Ikut matrikulasi. Oke, semuanya ikut ya. Berarti FISIP yang lain pun ikut ya, ikut kecuali matrikulasi. Administrasi negara ya. Iya. Wah, ini agak ya karena mungkin yang yang membuat ini dari AN ya. Ini karena S2-nya dari administrasi publik. Iya, tapi memang itu kebijakannya. Jadi itu ada tambahan kalau misalnya matrikulasi itu 4 juta untuk masa perkuliahan 3 minggu ya. Iya, yang dipadatkan setiap hari. Sehari berapa jam, Bu Era? Sehari berapa jam? Kalau itu tergantung dari mata kuliahnya ya. Biasanya satu sesi itu kita 2,5 jam ya Pak Vale ya. Iya, 2,5 jam. Satu sesi. Nah, dalam sehari itu maksimal berapa sesi? 2? Bisa maksimal 2 ya. Maksimal 2 ya. Nanti kalau kelamaan nanti boring juga ya. Nanti. Benar. Itu kan kadang Mas Aldi itu kan teknis ya. Kadang kalau mahasiswanya itu di hari kerja sulit sekali ya. Kita pernah juga melakukan melakukan matrikulasi untuk hari Sabtu. Tapi itu tidak sebuah ketentuan yang baku. Jadi itu kan wilayah teknis. Jadi kita pasar jadi masih ada ini ya. Iya, nanti misalnya itu semua teman-teman yang kuliah itu berasal dari swasta yang keluar sedikit susah sekali ya. Kita welcome tetap dan untuk teknis saya kira kita bisa atur lah. Bisa diatur. Substansi tetap jalan fleksibilitasnya ada gitu. Jadi, pada dasarnya Mas Adi kita kan juga harus sesuai dengan pasar ya, memfasilitasi. Jadi biasanya kami melakukan kuliah itu memang di atas setelah jam 4 ya, di jam 4 kita mulai jam 4. Itu kan untuk memfasilitasi teman-teman yang bekerja. Ya, jadi mereka mungkin tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, masih fokus dengan pekerjaannya. Jadi biasanya memang kuliah kami mulai jam 4 sampai malam. Sampai malam ya. Kalau Sabtu ya biasanya pagi sampai terus sampai sore. Iya. Kalau di angkatan pertama itu semuanya dilakukan masih by Zoom ya, karena kan memang tidak boleh tatap muka ya. Kalau yang sekarang sudah boleh kuliah offline? Kita sudah hybrid ya Mas Aldi ya. Hybrid. Jadi jadi karena kita juga masih
wait and see, melihat situasi juga kita semua. Sekarang katanya naik lagi ya, iya, betul. Tapi kita sudah kombinasi. Jadi mungkin kalau misalnya dari 14 kali tatap muka, mungkin yang 7 atau yang 4 itu kita offline ya Pak Vali. Jadi kita kombinasi. Atau itu juga fleksibel, nanti tergantung kita lihat situasi kedepannya bagaimana. Gitu ya. Oke. Jadi semuanya itu ada fleksibilitasnya lah. Ini bukan harga mati gitu. Balik lagi ke syarat-syarat. Jadi syarat-syaratnya kalau tadi satunya bukan administrasi publik itu harus ikut matrikulasi. Oke. Kalau enggak itu. Tapi di luar itu apalagi syarat-syaratnya? Syarat keduanya harus ILPT, harus TOEFL-nya 500 Mas. TOEFL-nya 500. Ini sebenarnya TOEFL 500 ini kita sudah merupakan kesepakatan. Di awalnya 600. Di awalnya itu 600, kemudian kami diskus lagi dengan UiTM 550 sampai akhirnya 500. Kenapa kami berani 500? Karena memang perkuliahannya itu kan juga kombinasi ya, di UiTM juga in English dan juga ada bahasa Melayu ya. Jadi kemudian akhirnya kami sepakati TOEFL 500 tapi harus dari ILPT Unair, dari Pusba Unair. Tidak bisa tes di luar Unair. Karena standar ya, soalnya sudah standar dari UNER. Jadi. Dan itu yang nggak bisa ditawar-tawar ya? Nggak bisa ditawar-tawar. ILPT-nya harus dari Pusba UNER karena soal itu juga sudah kita komunikasikan ke UiTM. Artinya ini loh standar bahasa Inggrisnya di UNER. Gitu. Ya. Dan TOEFL ini juga menjadi salah satu harga mati ya? Harga mati. Karena itu dasar untuk menyerap transfer of knowledge ya, waktu di Malaysia terutama, karena di sana teman-teman Malaysia kecenderungannya adalah bahasa Inggris, jadi Melayunya hilang, makanya kemarin pemerintah Malaysia juga risau, bahasanya dia malah ketularan Singapura ya, identitas nasionalnya hilang, bahasa Inggrisnya dia. Nah itu kalau misalnya teman-teman yang dari Malaysia pas semester 2-nya kuliah di FISIP, berarti bahasa pengantarnya juga bahasa Inggris dong? Bahasa Inggris. Kita kombinasi. Ya? Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Bahkan mereka kadang ada yang bilang, Ibu pakai bahasa Indonesia, karena mereka suka gitu ya. Suka lihat bahasa Indonesia, mungkin hampir sama, tapi ada beberapa kosakata yang tidak sama gitu ya. Tapi kita kombinasi. Kombinasi ya. Terus kemudian kalau misalnya mereka ke sini atau mahasiswanya FISIP ke sana untuk tempat tinggal apa segala macam, mereka usahakan sendiri atau gimana Pak? Ya, kampus Malaysia itu selalu ya yang saya tahu itu punya asrama. Oh, jadi memudahkan ya? Iya, sangat memudahkan. Oleh sebab itu juga kami sebagai koordinator sama Bu Irna memberikan pelayanan yang sama, karena UNER juga punya di kampus C itu dormitory ya? Iya, ada. Ada wismanya juga ada. Ada wismanya? Ada. Kampus C itu ada ya? Asrama. Ada asrama untuk mahasiswa asing, kita kan cukup banyak, Mas Aldi. Jadi kita beri pelayanan yang sepadan lah untuk tamu kita dari Malaysia, karena mahasiswa kita juga diberikan pelayanan yang bagus untuk. Meskipun mereka tetap harus membayar ya? Ya, membayar sesuai dengan ketentuan, gitu kan? Tidak ada perlakuan bahwa sudah ini include biaya UKT-nya tadi itu enggak ya? Enggak. Kalau untuk biaya hidup tetap ditanggung masing-masing. Iya, betul. Iya, kalau makannya banyak kan repot ya. Iya kan? Makannya banyak repot. Masa pertumbuhan. Kalau masa pertumbuhan S2-nya ya gimana Bu Nila? Ya kan, Bu Nila aja iya. Oke, jadi dan kalau perkuliahannya di mana ini? Kita kampus C? Di kampus B. Kampus B di FISIP. Oh, di FISIP ya? Iya, kami saya dulu waktu kerjasama ini sudah menyiapkan satu ruangan. Kalau Mas Aldi nanti ke sana, startup dengan studio. Jadi begitu masuk lampu langsung nyala gitu. Di lantai 2 gedung C ya. Gedung C di lantai 2. Itu khusus kami persiapkan untuk mahasiswa tamu-tamu internasional, termasuk double degree. Kami tahu karena mengapa kami sering ke Malaysia itu, kampus-kampus Malaysia luar biasa. Jadi kami harus ngimbangi Mas Aldi Indonesia. Kami menyiapkan ruang khusus yang istimewa, terus model teater gitu ya Bu Irna, dan itu
Dulu kalau mau pengen ngelihat yang model-model kayak gitu kan cuma di Fakultas Kedokteran ya. Sekarang ya kan? FISIP udah punya ya. Oh, dulu. Jadi waktu negosiasi itu kami di sini sudah kami menyiapkan sarana prasarana. Paling nggak satu ruangan untuk 50 orang. Dan so far so good ya. Untuk angkatan yang sekarang sedang berjalan. Sudah akan selesai ini ya. Sudah, sekarang berarti sudah masuk semester 3 ya mahasiswa yang artinya sudah yang dari Malaysia udah balik ke negaranya. Ini kalau yang angkatan pertama, yang Malaysia itu mereka minta online. Jadi mereka minta online karena mereka masih ketakutan untuk datang ke Indonesia, begitu. Jadi kalau yang dari FISIP juga sama? Enggak, ke Malaysia. Iya. 2 orang ke Malaysia. Itu bedanya Malaysia sama Indonesia kan kita berani semuanya. Berani. Ya. Maju tak gentar kalau kita ini guys. Maju tak gentar ke sana. Berani itu malah minta. Sudah sekarang posisinya masih di Malaysia. Masih di sana. Nanti Agustus, insya Allah pertengahan Agustus mereka sudah selesai pulang ke Indonesia. Dan kembali di kampus begitu ya. Dan ini yang di Malaysia si An dan Amira gitu ya, itu mereka malah bilang, Ibu nanti bulan depan kita mau ke Indonesia, bolehkah? Oh boleh, silakan gitu ya. Mereka malah pengen. Jadi pengalaman selama ini Mas Aldi kita dengan UiTM ini kan sudah, Bu Irna juga punya sahabat, jadi kelembagaannya bagus, sudah terjalin, personalnya juga menjalin persahabatan yang bagus, sehingga banyak mahasiswa UiTM ini ke sini pernah itu sampai 60. Waduh, senang banget di sini. S1 ya waktu itu. Terus kita bawa ke Bromo, nggak mau pulang. Jadi Indonesia ini luar biasa. Luar biasa. Dan dia paling suka kalau kamu jamu dengan jus apokat, karena di sana apokat mahal banget. Mahal banget. Iya. Jadi itu diplomasi kuliner ya. Kuliner ya. Kalau kesini cari apokat. Iya, sampai ada yang dulu naik kuda di Bromo jatuh ya, agak patah sedikit ya, kita urus juga itu. Ya, jadi memang meskipun baru di tahap-tahap awal, tapi ini sepertinya so far so good ya, ini akan for the long term begitu ya. Insya Allah ya. Iya kan, karena kalau yang tahun kedua ini sudah ada yang mulai mendaftar? Ini sudah ada 2 ya Pak Vale ya. Ya. Kemudian karena ini baru juga ya, jadi ini sudah ada yang menghubungi saya, itu mahasiswa justru yang masih belum lulus ini. Oh gitu. Jadi mereka, aduh bagaimana Bu, ini saya harus apa yang harus dipersiapkan gitu. Ini banyak dari mahasiswa kami yang menanyakan bagaimanakah program double degree ini gitu ya. Justru mahasiswa yang belum lulus ini yang sudah antusias. Tapi betul lah ya, pokoknya kalau semangatnya itu belajar ya pasti tertarik ya. Karena double degree ini kan luar biasa ya, biayanya tidak terlalu, punya pengalaman internasional, dapat ijazahnya 2, bisa siap pakai untuk kalau misalnya mau ke multinational corporation gitu kan. Jadi kan luar biasa begitu ya. Memang segmennya agak spesifik, terutama dari bahasa Inggris. Terus kemudian menurut saya sih dari sisi biaya tidak terlalu signifikan ya Bu Irna. Karena kan biasanya dia ada di Surabaya, terus dia sekarang biaya hidupnya pindah ke Malaysia. Beda sedikit lah. Jadi tapi dia dapat pengalaman internasional, bahasa Inggrisnya bagus, 2 ijazah. Jadi kalau dilihat hitung-hitungan itu, ini kalau nggak dimanfaatkan eman, betul. Eman banget, betul. Dan daya tampung kita hanya 5 sementara. 5 ini. Itu yang harus nunggu setahun gitu ya. Hanya 5. Oke. Dan itu kalau misalnya cuman memang belum ya, karena ini baru semester ketiga di angkatan pertamanya. Nanti ujian tesisnya seperti apa Pak Wali? Ya, tesis dulu kita sepakati nanti begini, Mas Aldi. Jadi kalau mahasiswa Indonesia nanti pembimbing pertama dari Indonesia, pembimbing keduanya dari Malaysia. Yang dari Malaysia, pembimbing pertamanya dosen Malaysia, pembimbing keduanya dari kita. Sampai seperti itu. Wisudanya pun bisa, mau ikut Malaysia silakan, mau wisuda juga di UNER silakan. Mungkin di sana sambil ngelencer wisuda. Jadi ini betul-betul fleksibel. Kesetaraan yang luar biasa, luar dalam dengan UiTM ini. UiTM ya, oke, baik, menarik sekali. Dan silakan untuk Anda yang mau nanya-nanya setelah ini, saya ke iklan dulu Pak Vali dan Bu Erna, kita break dulu ya. Kita ke iklan dulu sahabat Mercury.
Oke, baik, kita lanjutkan kembali masih bersama Bu Erna dan Pak Fali dari Double Degree S2 Kebijakan Publiknya FISIP UNER dan kerjasama dengan UiTM. Ini ada beberapa sahabat-sahabat Merkuri yang menanyakan, ada Mbak Mary atau Ibu Mary, nggak jelas, Mbak Mary mungkin ya. Tidak semua kampus memiliki program double degree. Apa yang membuat Pak Fali saat itu terpikir kalau UNER harus punya program ini? Apa keuntungan lain yang bisa didapat dari program ini selain bisa dapat 2 title sekaligus? Ya, tadi kita sudah bahas-bahas, tapi monggo silakan Pak Fali menjawab Mbak Mary ini. Ya, saya kira apa yang melatar belakanginya begitu ya? Ya, saya kira kita ini kan era global ya. Jadi mahasiswa itu generasi muda milenial patut untuk mendapatkan pengalaman internasional. Jadi double degree mendapatkan ada ruang dan waktu untuk mendapatkan pengalaman internasional, berinteraksi dengan tradisi akademik internasional. Ya, Malaysia saya kira sudah luar biasa dan hampir setara dengan kita, dia lebih unggul lebih dulu. Toh demikian di Universitas Airlangga itu yang reguler pun ada program-program internasionalisasi. Kita tahu UNER ranking 4 ya buat kelas university di Indonesia. Itu ada program yang namanya apa Bu Irna? Student outbound. Inbound dan outbound student. Student outbound. Jadi mahasiswa kita keluar negeri dibiayai oleh institusi. Jadi ada yang namanya part time, ada yang apa namanya full time itu sekitar 3 bulanan. Kalau part time itu bisa 1 minggu, bisa 3 hari, bisa ini. Jadi dan FISIP luar biasa untuk dia mencari sendiri momentum di sana. Bisa saja seminar kecil atau kegiatan apapun di luar negeri, di kampus luar negeri, tidak harus kampus, bahkan juga kita biayai semua. Dan itu bagian dari upaya untuk memberikan pengalaman internasional kepada mahasiswa kita. Selain itu tadi Bu Irna juga nanti mau ditambah Bu Irna, kita ada yang namanya inbound, jadi mendatangkan dari luar negeri ke Indonesia, dan itu banyak sekali di Universitas Airlangga. Oke. Jadi saya menambahkan khusus untuk kerjasama dengan UiTM ini, ya. Kenapa kemudian muncul ide untuk double degree? Karena sebelumnya kami sudah saling mengunjungi, saling membuat, misalnya kami membuat conference yang setiap tahun itu kami laksanakan, gitu ya. Jadi kalau misalnya conference-nya tahun ini dilakukan di Malaysia, kemudian kami membawa mahasiswa S2KP kami ke sana, untuk menjadi pembicara gitu. Di conference tersebut. Kemudian juga kami ganti mengundang mereka untuk mengikuti conference yang dilakukan di UNAIR, gitu ya. Jadi mahasiswa sana yang mengikuti conference kita, gitu ya. Kemudian kami juga saling berkunjung dengan melakukan guest lecture waktu itu. Jadi dosen-dosen di FISIP, di administrasi publik itu mengajar di kelas mereka. Gantian mereka juga menjadi guest lecture di tempat kami. Jadi sebelum ada program double degree itu kami sudah menginisiasi kerjasama seperti itu. Ya. Artinya ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ya. Secara filosofis memang jadi, hubungannya udah cukup erat begitu ya. Kemudian universitas juga itu ya, ada pendanaan untuk inbound dan outbound student, gitu ya. Kemudian inbound dan outbound staff juga. Jadi ini salah satu bagian dari memang bagian dari kegiatannya universitas ya. Jadi untuk Tridharma masuk semua. Jadi kolaborasi, riset dan seterusnya. Oke, kita ke penelpon. Selamat pagi Merkuri. Iya, selamat pagi Bapak. Ya. Saya Pak Ferry. Pak Ferry. Dari Bojonegoro ini ya. Oke, monggo Pak Ferry silakan. Tanyakan langsung aja. Ya. Yang saya tertarik dengan program ini. Ya. Mohon maaf, apakah ini pertanyaan satu, apakah ini hanya khusus untuk mahasiswa UNER aja, ataukah ini dari S1 yang dari luar UNER yang mungkin seperti anak saya yang ada di London School ya, lulusan S1-nya London School. Lah umpamanya ini langsung ikut yang program yang tadi administrasi apa tadi. Nah, itu apakah bisa seperti itu? Apakah juga harus ada tambahan materi lagi tadi?
Karena ya, terima kasih. Udah itu aja Pak Ferry ya. Didengarkan jawabannya melalui radio ya. Ya, siap. Baik. Terima kasih Pak Ferry. Selamat pagi. Ya, monggo silakan. Terbuka untuk umum atau hanya khusus untuk S1-nya anak-anak UNER aja? Oke, menjawab pertanyaan dari Pak Ferry tadi ya, dari Bojonegoro ini nampaknya Pak Ferry tadi lagi di perjalanan ini Pak Ferry. Kayaknya begitu. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Ferry. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa calon mahasiswa yang mendaftar di double degree itu boleh dari mana saja, tidak harus lulusan UNAIR. Jadi kami membuka lulusan apa saja itu boleh mendaftar gitu ya, asal tadi ya Mas Adi sudah lulus S1 gitu sudah ya. Lulus S1. Ya. Kemudian kalau apalagi ini dari London School ini ya, ini pasti bahasa Inggrisnya sudah bagus ini ya. Oke. Kemudian untuk apakah ikut program matrikulasi itu kalau kita akan lihat untuk ijazah S1-nya apakah sudah ada mata kuliah seperti kebijakan publik gitu ya, dasar-dasar kebijakan publik, karena itu adalah karena dasar, jadi nanti pada saat mengikuti mata kuliah di double degree agar tidak kepontalan tadi ya, sudah tahu dasar ilmunya. Jadi kalau memang di ijazahnya belum ada mata kuliah dasar-dasar kebijakan publik, memang kita wajibkan untuk mengikuti matrikulasi. Oke. Ya, jadi intinya tadi boleh bukan hanya mahasiswa UNER yang boleh mendaftar. Boleh dari manapun, terbuka untuk umum begitu ya. Oke, membantu Pak Ferry yang kayaknya tadi semangat sekali ya untuk mendaftarkan putranya, harus menghubungi mungkin kalau misalnya kontak-kontak lebih detail, karena kan kalau di talk show ini terbatas waktunya. Mungkin bisa ke nomornya Bu Erna kan? Langsung ke nomor saya saja boleh, 0821 400 29 400 29 444. Empatnya 3 kali ya. Oke, saya ulang ya Bu ya. 0821 400 29 empatnya 3 kali gitu ya. 0821 400 29 444. Pak Ferry, silakan dicatat ya. Nanti kalau ketinggalan bisa menghubungi teman-teman di Posko ya. Untuk bisa berkomunikasi enak nanti kalau langsung ke kepala prodinya begitu ya. Nanti kita dampingi untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Ada peluang untuk mendapatkan beasiswa nggak di program double degree ini? Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus ini Mas Aldi, dan biasanya banyak yang tanya ini. Jadi dari awal tadi sudah kami sampaikan bahwa UKT kita murah sekali Mas Aldi, 12 juta per semester ya. Kenapa kami berani mematok 12 juta per semester? Karena ini adalah program kerjasama ya Pak Valin ya. Karena program kerjasama, jadi tentunya ini sudah dapat subsidi banyak dari UNAIR gitu ya. Karena mereka kami anggap sebagai mahasiswa lokal. Jadi kuliah double degree tapi UKT-nya UKT lokal. Ini sudah bagian dari bagian dari kebijakan sudah bantuan ini ya, jadi sudah murah sekali gitu 12 juta itu itu ya. Monggo disimpulkan sendiri begitu ya. Boleh dicek nanti UKT-nya untuk kuliah dibandingkan yang lain-lain ya. Silakan bisa dicek. Kalau ada yang lebih murah kami bayar sisanya gitu. Kita tidak mau murah-murahan karena ini soal keilmuan, tetapi upaya untuk bisa menekan kos seminim mungkin. Ini kan sebuah peluang yang jarang ditemukan. Dan double degree S2 kebijakan publiknya FISIP memberikan itu. Mbak Kiki, dalam program double degree kebijakan publik ini untuk tugas akhir atau pengerjaan tesis, apakah harus dalam bahasa Inggris atau bilingual, atau calon mahasiswa bisa memilih bahasa yang diinginkan dalam pengerjaan tesisnya? Pak Pali? Ya, dalam bahasa Inggris, apalagi ini kan manifestasi dari proses perkuliahan yang sudah go internasional go internasional, dan kita menjaga marwah kata double degree beserta ijazahnya, dan ini kelas internasional, marwahnya harus kita jaga dan kita tuntaskan sampai tesis. Tadi saya menambahkan Bu Erna, untuk beasiswa itu di Indonesia ini itu tesis itu bisa mendapatkan beasiswa atau bantuan dari Kementerian Ristek-Dikti Pendidikan. Ada ya, S2 dan S3 itu ada itu. Jadi Pak Ferry nggak usah ini, dan itu cukup meringankan mahasiswa ya. Tentu kompetitif ya, tidak alokatif ya, kompetitif. Jadi saya katakan bahwa diskusinya juga nanti bahasa Inggris, dan saya kira
ini tidak memberatkan bagi mahasiswa, jadi merupakan sebuah challenge ya pada mahasiswa karena perkuliahannya sudah bahasa Inggris, TOEFL-nya sudah lumayan tinggi. Ya. Jadi justru saya khawatir habis double degree nanti pulang moga-moga bahasa Inggrisnya ini makin meningkat bukan makin menurun ya biasanya kan. Dan ini kesempatan lagi saya katakan ijazah tadi dan pengalaman itu bisa untuk mencari kerja di perusahaan-perusahaan multinasional korporasi. Iya, tapi kalau negara membutuhkan ya lebih baik kerja di dalam negeri lah ya. Iya, jadi artinya peluangnya itu besar. Luar biasa, gitu. betul sekali. Jadi menjawab Mbak Kiki, tesisnya harus dalam bahasa Inggris ya. Ya, tesisnya harus dalam bahasa Inggris. Ya. Dan ujiannya nanti juga menggunakan bahasa Inggris ya. Ya, tapi combine. Jadi Mbak Kiki nggak usah itu sesuatu yang waduh gitu. Karena begini Mbak Kiki, nanti kalau Anda ke kampus di UiTM sana, lingkungannya itu merupakan laboratorium ya. Tanpa kita sadari, tiap hari ke kantin ketemu teman dengan bahasa Inggris, lama-lama vocabulary-nya tambah dan seterusnya. Itu tanpa terasa kemampuan bahasa Inggris akan meningkat dengan sendirinya. Baik. Oke. Mungkin bisa saya tambahkan Mas Aldi, pengalaman dari kemarin mahasiswa angkatan pertama. Yang di sana itu ya. Ini jadi 2 orang ini sebelum mereka berangkat ini dari FISIP itu justru kemudian kami mengkursuskan bahasa Inggris. Jadi sebelum mereka berangkat itu mereka berdua ini alumni FISIP ya dua-duanya? Bukan, yang satunya alumni UNESA ya. Yang satu alumni FISIP, alumni kami. Kemudian yang satu dari UNESA. Dari UNESA. Okay. Dua-duanya ini kemarin waktu berangkat ke Malaysia itu fakultas memfasilitasi mereka untuk kursus bahasa Inggris gratis. Ini kemarin ya. Jadi untuk menambah, jadi jangan ketakutan. Kemudian misalnya untuk tesis memang dalam in English, tapi jangan khawatir, di UNER ada pusat bahasa yang siap untuk mendampingi. Gitu ya. Artinya itu bukan hal sesuatu yang menakutkan, Mas Aldi. Iya. Intinya adalah FISIP tidak melulu mau cari duit lah dari program double degree. Karena mencetak sumber daya manusia yang luar biasa itu kan menjadi tugas dan tanggung jawab kampus juga begitu ya. Oke, apakah ada batasan usia untuk mengikuti program ini? Ini pertanyaan Mas Alvin. Batasan usia, misalnya apakah memang harus S1-nya fresh graduate, terus atau mungkin kalau mereka udah kerja umurnya berapa? Kalau untuk batasan usia tidak ada karena ini S2. Jadi silakan selama masih semangat untuk belajar silakan mendaftar itu ya. Ya, oke. Kemudian Ibu Aril di Pasuruan, wah senang sekali dengar Mas Aldi dan Bapak Ibu dosen membicarakan tentang acara ini. Ya, jadi pas banget masa-masa kuliah dulu. Kenapa ya kok enggak waktu kita dulu, sekarang udah 50 tahun ke atas katanya. Semoga ke depan program perkuliahan antar Indonesia dan Malaysia makin maju dan bisa bermanfaat. Oh, ini support saja. Baik, terima kasih untuk Ibu Aril di Pasuruan ya. Matur nuwun sudah mendengarkan program kami ini. Kemudian juga terus wah ini ada pertanyaan lucu nih. Kalau saat kuliah di Malaysia tiba-tiba sakit harus opname gitu. Apa yang seperti ini ditanggung oleh pihak kampus? Ini pertanyaan Pak Mas Adam. Monggo silakan. Ya kita tidak berharap sih ya sampai sakit ya, tapi apakah itu sudah diantisipasi? Saya kira kalau tidak salah setiap mahasiswa UNER itu kan ada asuransinya. Jadi tentu institusi tidak lepas tangan lah Mas Adi. Sama juga mahasiswa Malaysia kalau di sini. Saya kira kita kan ini sudah kongsi ya dengan UiTM. Jadi mahasiswa kami ke sana, mahasiswa dia ke sini, sama-sama anak didik kita. Jadi sekali lagi karena membawa kartu mahasiswa Universitas Airlangga dimanapun dia dalam konteks akademik, tentu kita tidak lepas tangan, pasti. Jadi saya boleh menambahkan ya Mas Adi. Jadi memang mahasiswa UNER semua mendapatkan asuransi. Jadi untuk asuransi kesehatan. Jadi insya Allah jangan khawatir kalau di sana terjadi sakit atau apapun. Tentu kita tidak menginginkan. Tentu kita tidak menginginkan itu. Betul. Tapi juga karena ini adalah masa double degree, ini kerjasama programnya. Tentu kita kalau di sana ibaratnya akan diopeni gitu ya. Sama dengan mahasiswa sana yang kesini tentu kita akan sangat care dengan
dengan gitu ya. mereka gitu. Insya Allah tidak akan kesulitan kalau misalnya ada sakit Nanti kalau atau apa ya. kalau yang mahasiswa double degree-nya udah kuliah di sini mau nasi goreng ya bisa ya Nila ya. Bisa, selalu bisa. Iya. Oke. Nah, apa namanya? Batas waktu pendaftarannya kapan sampai kapan, Bu Erna? Oke, kuliah untuk double degree ini diawali September ya Pak Fale ya. Jadi ini perkuliahannya masih bisa, September. Ya, sekarang masih oke mau mendaftar. Masih oke mau mendaftar sampai pertengahan Agustus. Sampai gitu pertengahan Agustus. Ya. Jadi sampai pertengahan Agustus silahkan kalau mau mendaftar. Itu tadi ya. Jadi melalui apa ini mendaftarnya? Ada link? Linknya di PPMB UNER, tapi untuk saat ini karena ini spesial ini untuk sahabat Mercury ini ya, silakan langsung aja kontak Bu Erna ya. Saya tadi nanti kita dampingi biar tidak bingung, biar cepet gitu biar ya. Cepet ya, satset gitu loh ya. Satset gitu. Oke, 0821 400 29 444 ya. Itu nomor telepon, nomor sakti ini kalau Anda mau cepat mau jalur khusus masuk ke double degree S2 kebijakan publiknya UNER begitu ya. Oke, sebenarnya benefitnya apa sih kalau kita sudah menempuh pendidikan ini? Mungkin ini juga ke Bu Erna ini juga sekaligus sebagai closing statement, nanti yang terakhir Pak Fale yang akan menjawab. Kalau Bu Erna apa Bu? Benefitnya tentu yang terlihat adalah kuliahnya 1 kali, tapi kemudian ketika lulus dapat ijazahnya 2. Dua ijazah dari UNER dan ijazah dari UiTM. Hanya ditempuh dalam 1 kali perkuliahan ya, 4 semester itu. Ini nggak mau kalah itu dengan tentu saja itu yang menjadi benefitnya. Dev Store itu deh, beli 1 gratis 2. Buy one get one free. Buy one get one begitu ya. Ya itu yang harus dimanfaatkan betul ya Bu Erna ya. Harus dimanfaatkan betul ya. Oke, baik. Kalau Pak Fale, apa closing statement dari diskusi hari ini? Ya, saya agak teknis sedikit, Mas Aldi diizinkan. Itu sama kan sebetulnya dengan biaya yang dikeluarkan misalnya Pak Ferry. Pak Ferry, halo, Bojonegoro Pak Ferry, saya Padangan Pak Ferry. Ya, masih satu negara dengan saya Pak Ferry. Senang sekali bisa gabung dengan UNER nanti. Jadi kalau hitung-hitungan, orang tua kan biasanya ngitung ya. Itu sama dengan reguler. SPP-nya, SOP-nya, OKT-nya tadi sama, terus kos di Surabaya, terus ini pindah ke Malaysia, jadi biaya hidup Malaysia sama Kuala Lumpur ini ya, sama di Surabaya hampir sama. Tapi tadi Bu Erna tadi ditegaskan dapat 2 ijazah, ya, dan tentu saja ini opportunity, peluang untuk mendapatkan misalnya untuk mencari pekerjaan itu punya 2 keris ya, gitu ya, 2 senjata yang bisa. Jadi peluangnya sangat besar impact-nya, dan sekali lagi mohon maaf kami hanya bisa memberikan ruang dan waktu kepada 5 saja. Sayangnya 5 ya. Sayangnya. MOU-nya kita hanya 5 saja. 5. Nanti tentu ada kemungkinan akan terus ditambah kemungkinan. Kalau memang animo dari masyarakat banyak, tentunya kami akan melakukan MOU perjanjian lagi ya, dan kesepakatan lagi dengan UiTM akan menambah mahasiswa lagi. Tentunya seperti itu. Ya, tapi karena ini memang masuk dalam poin yang diatur oleh MOU, nggak bisa semudah itu ya. 5 ya 5 gitu ya. Nggak ada tawar-menawar lagi biar begitu ya. Untuk mengoptimalkan tadinya. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk tak kenal maka tak sayang dengan mengenal lebih dekat program double degree S2 kebijakan publiknya FISIP UNER. Mudah-mudahan ini cepat-cepatan ya, cepat-cepatan sekali lagi 0821 400 29 444. Nomornya Bu Erna yang bisa membantu Anda untuk menjadi 1 dari 5. Cuma 5. Iya. Nggak bisa banyak. Bu Erna matur nuwun ya. Terima kasih sekali Sukses Mas Aldi. untuk ininya, double degree-nya. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih juga untuk Mercury dan sahabat-sahabat Mercury yang saat ini mendengarkan dialog kita ya. Oke. Pak Fale terima kasih banyak. Matur nuwun. Sehat-sehat terus, Bapak-bapak, Ibu yang semuanya dari teman-teman dari FISIP, dan sampai di sini saya mengakhiri perbincangan kita terkait dengan double degree S2 kebijakan publiknya FISIP UNER. Semoga banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan. Saya Aldi juga mohon pamit, kita ketemu dalam dialog dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.